Lalu apa saja kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi saat liburan atau kegiatan yang pro insight atau kegiatan yang tetap happy. Nah, berikut ini adalah beberapa alternatif kegiatan. Yang pertama, nih, jika orang tua yang tidak memiliki biaya, ya, memiliki biaya, itu jadikan anak itu sebagai kesempatan untuk dididik tentang hidup rumah tangga atau hidup ini kemandirian. Ini diantaranya membantu orang tua. Anak paling tidak dijadwal saat di rumah itu eh, apa namanya, kapan dia harus nyuci baju, kapan setiap setelah makan harus cuci cuci piringnya sebagaimana dulu ketika di pondok, minimal untuk dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur karena ini judulnya adalah membantu orang tua, maka piring-piring yang lain setelah makan itu bekas orang tuanya, bekas bapaknya, bekas mungkin adik-adik masih kecil yang belum bisa nyuci itu dihandle semuanya oleh oleh dia, ya, oleh santri tersebut yang sedang liburan. Ini minimal itu membantu orang tuanya, kan orang tuanya harus masak, harus nyuci baju, harus cuci piring, belum lagi mungkin yang orang tuanya karir atau mungkin punya pekerjaan, ya meskipun bukan karir tapi biasanya sibuk, ya orang tua ibunya itu misalnya kadang ikut menjahit, ya membantu suaminya mencari mencari nafkah gitu ya, atau mencari tambahan penghasilan. Itu kemudian ada yang ke sawah gitu kan, ini salah satu contohnya ya. Ini anak laki-laki sedang ngambil gula aren, ya bikin yang ngambil aren, kemudian ini kelapanya ini nanti dijual, ya. Ini termasuk bagian dari edukasi terhadap anak, membantu orang tuanya untuk mengambilkan aren, nira gitu ya. Kemudian anak-anak perempuan ini mencuci piring, kemudian ini anak laki-laki sedang membantu mencangkul. Kalau ini di sawah ya. Kemudian ini anak perempuan sedang mencoba menjemur jagung ya. Kalau nggak salah ini, kemudian ini meskipun bukan orang tua nih kayaknya punya seragamnya ABRI ya, TNI ini eh, sedang membantu membuat ini bak mandi. Sementara ini anak kecil lagi membantu orang tuanya bertani. Hal-hal seperti ini sangat diperlukan oleh anak. Ya, meskipun orang tua punya punya keinginan anaknya lebih bagus, misalnya seorang orang tua itu dia seorang petani, menginginkan anaknya ingin menjadi guru atau ingin menjadi apa seorang bisnismen ya, bos misalnya gitu. Nah, ini jangan sampai hal-hal dasar yang diketahui oleh orang tua, skill orang tua tuh hilang begitu saja. Karena suatu saat bisa saja bermanfaat ya bagi anak. Maka pengetahuan orang tua tentang skill ke sawah misalnya, tentang skill nyangkul, tentang skill tukang ini, tentang skill-skill yang lainnya ini, misalnya tentang ngambil nira, itu anak juga diajari saat liburan. Ya, saat liburan sampai mereka itu paham. Nah, nah, paling yang jadi PR itu bagaimana anak itu meningkatkan ilmu atau pengalaman orang tua. Misalnya ada ungkapan begini, nah nanti kalau kamu sudah gede, harapan orang tua kamu menjadi seorang, misalnya seorang insinyur, seorang sarjana, seorang guru, ya. Ya. Tapi paling tidak minimal kamu harus harus paham, harus tahu bagaimana cara mencangkul. Karena suatu saat kalau misalnya kamu ternyata tidak kesampaian cita-cita itu, ya kamu sudah punya basic dasar tentang kehidupan ya, tentang kehidupan orang tua. Bagaimana eh, apa namanya dalam kondisi terjepit, dalam kondisi mungkin tidak ada apa-apa, ya atau mungkin tidak punya skill apa-apa ya, skill bekas orang tuanya itu yang menjadi dasar dia untuk bertahan hidup, untuk mengarungi hidup bersama masyarakatnya gitu. Gitu. Jadi orang tua jangan menyepelekan skill orang tua itu tidak diberikan pada anaknya. Ini tetap suatu saat bisa bisa saja misalnya dia punya dua dua skill atau lebih. Dia juga seorang guru, tapi dia juga peternak.
perumahan misalnya. Itu kan jadi nilai tambah. Dia seorang guru, tapi dia juga punya kebun yang luas misalnya gitu. Itu. Dia seorang guru juga dia seorang misalnya seorang bos apa gitu ya. Tapi dia juga punya usaha lain yaitu tentang misalnya usaha tentang mirak gula aren ya. Gitu ya. Itu banyak sekali seperti itu manfaatnya sehingga jangan sampai skill orang tua itu tidak diberikan tidak ditularkan kepada anaknya. Jadi ini kalaupun misalnya orang tua tidak memiliki dana untuk kegiatan edukasi yang sifatnya semacam kursus nanti di bagian kedua itu paling tidak ini skill orang tua ditanamkan pada anak-anaknya. Gitu. Kemudian apa fungsinya supaya anak-anak tidak banyak tidur di rumah, tidak banyak nonton di rumah, kegiatan apa namanya anak-anak juga bermanfaat ya, itu bermanfaat untuk skill di masa yang akan datang, untuk kehidupan di masa yang akan datang.